Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah tokoh dari akademisi, pemerintahan, dan dunia usaha hadir di acara orasi kebangsaan dalam rangka memperingati 14 tahun Aliansi Kebangsaan. Sejumlah tokoh dari akademisi, pemerintahan, dan dunia usaha hadir di acara orasi kebangsaan dalam rangka memperingati 14 tahun Aliansi Kebangsaan di kawasan Senayan, Jakarta hari ini. Di antaranya Ponco Sutowo, Ketua Aliansi Kebangsaan, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novian Bakri, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan pendiri Yayasan Dana Dharma Pancasila Abu Rizal Bakri. Acara ini menjadi refleksi dan diskusi bersama untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang lebih inklusif berbasis pengetahuan. Kita kumpul-kumpul dari bangsa, kalau nggak menjadi sejahtera, buat apa gitu. Kan cita-citanya hidupnya bergabung itu lebih sejahtera dan lebih aman, kan dua. Kalau kumpul-kumpul nggak sejahtera, nggak gitu. Sejahtera itu adalah domainnya keponakan saya ini, dunia usaha. Oleh karena itu hari ini kita bicara bagaimana sih dunia usaha berperan. Dunia usaha itu bukan alien, bukan makhluk asing. Dia bagian dari bangsa Indonesia. Yang memajukan ya pengusaha Indonesia. Sekarang ini kan kayak pengusaha itu kayak orang asing gitu, nggak ada hubungan sama kebangsaan gitu. Itu persepsi harus dibuang. Kalau nggak ada bangsa Indonesia yang jadi pengusaha, nggak akan ada kemajuan teknologi. Itu konsekuensi. Sementara itu dalam pidatonya, Abu Rizal Bakri mengingatkan saat ini terlalu banyak kepentingan politik yang membentuk keberhasilan di dunia usaha. Dunia usaha sekarang ini, di samping kekurangan kita akan knowledge base economy, tapi juga terlalu banyak kepentingan politik yang membentuk keberhasilan suatu usaha. Ini saya kira tidak sehat. Ini saya kira mesti kita benahi kemudian bahwa orang yang betul-betul mempunyai satu knowledge base economy, mempunyai satu keterampilan, mempunyai satu kesanggupan untuk kemudian bersaing, itulah yang harusnya menang. Inilah yang satu yang kira-kira dengan satu harapan bahwa pemerintah yang baru di bawah Pak Prabowo dan Gibran ini benar-benar bisa membenahi masalah ini. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri dalam orasi ilmiahnya dalam rangkaian acara ulang tahun Aliansi Kebangsaan ke-14 tahun ini berbicara mengenai optimisme dunia usaha di pemerintahan Prabowo Subianto yang baru saja dilantik. Beberapa hal yang membuat kita optimis di dunia usaha dan angka yang biasa disebut ialah 8% secara bertahap. Itu di dalam pidato beliau mengatakan bahwa penegakan hukum adalah prioritas utama. Nah, ini sangat penting dalam dua hal. Pertama tentu mencegah kebocoran baik di APBN maupun di perekonomian Indonesia, maupun juga yang kedua adalah untuk memberikan kepercayaan untuk investasi. Lalu kami juga sangat optimis ketika beliau bicara mengenai swasembada pangan, swasembada energi, dan juga air bersih. Karena kami makin hari makin melihat bahwa akan ada ekonomi baru misalnya dalam swasembada pangan. Kami juga sangat menyambut baik bahwa beliau mengatakan bahwa kesejahteraan itu bukan hanya milik sekelompok pengusaha atau segelintir oligarki, tapi kepada masyarakat luas. Dan ini sangat penting sekali karena memang kita ketahui bahwa satu, untuk UMKM itu ada 60 juta jumlahnya. Jadi sangat besar. Tapi jumlah pengangguran juga angkanya besar juga, 56 juta. Dan yang tidak menganggur definisinya setahu saya itu sudah bekerja minggu lalu sebanyak 1 jam. Jadi benar-benar fokus daripada kelihatannya pemerintahan Pak Prabowo dan tentunya kami di Kadin ialah bagaimana bisa membantu UMKM dan juga menciptakan lapangan kerja.
Orasi kebangsaan di 14 tahun Aliansi Kebangsaan mengambil tema transformasi perekonomian Indonesia melalui ekonomi pengetahuan menuju kemakmuran yang inklusif. Tim TV One mengabarkan.